Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Alman dengan stambuk I1F1 18029. Baik, saya akan menjelaskan studi pola sirkulasi arus laut. Sirkulasi laut adalah pergerakan massa air di laut. Sirkulasi laut di permukaan dibangkitkan oleh stres angin yang bekerja di permukaan laut dan disebut sebagai sirkulasi yang dibangkitkan oleh angin. Selain itu, ada juga sirkulasi yang bukan dibangkitkan oleh angin, yaitu sirkulasi termocline dan sirkulasi pasang surut. Apa pentingnya melakukan penelitian tersebut? Penelitian mengenai arus laut dilakukan untuk mengetahui pola pergerakan arus. Mengapa harus dilakukan penelitian tersebut? Karena informasi tentang arus tersebut sangat penting atau berguna dalam berbagai kepentingan, seperti untuk bahan pertimbangan pembangunan dermaga pelabuhan, pembangunan di lepas pantai atau di dekat pantai, budidaya perairan, pemasangan pipa-pipa di dasar laut, dan pemilihan lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. Di mana saja penelitian tersebut bisa dilaksanakan? Penelitian tersebut bisa dilakukan di perairan laut yang memiliki parameter oceanografi. Penelitian ini dilakukan pada waktu yang baik, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk pemerintah, pelajar, dan masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mudlika, stambuk I1F11805. Distribusi material padatan tersuspensi. Penelitian ini penting dilakukan karena material padatan tersuspensi mempengaruhi kualitas suatu perairan. Jika nilai konsentrasi padatan tersuspensi pada suatu perairan semakin tinggi, maka nilai kekeruhan pada perairan tersebut juga akan semakin tinggi, sehingga produktivitas pada perairan tersebut dapat terganggu. Penelitian ini harus dilakukan agar kita dapat mengetahui bagaimana hubungan material padatan tersuspensi dengan produktivitas pada suatu perairan. Penelitian ini dilakukan di muara sungai dengan waktu pengambilan sampel terbaik, yaitu saat pasang menuju surut dan saat surut menuju pasang dengan menggunakan botol Nansen. Hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini yaitu nilai konsentrasi material padatan tersuspensi saat pasang menuju surut dan saat surut menuju pasang dengan pola sebaran material padatan tersuspensi dipengaruhi oleh arus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Kurnia Mansur, stambuk I1F11838. Saya merupakan mahasiswa dari program studi oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloluyo. Judul yang akan saya teliti adalah kandungan total zat padat tersuspensi atau biasa dikenal dengan total suspended solid di perairan Kendari, Sulawesi Tenggara. Perairan Kendari terletak di sebelah timur Pulau Sulawesi. Secara geografis, perairan ini terletak di bagian barat laut perairan Laut Banda pada kedalaman kurang dari 1000 meter. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kualitas perairan Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan kandungan muatan sedimen tersuspensi. Seperti halnya yang kita tahu, Sungai Lasolo adalah salah satu sungai besar di Sulawesi Tenggara yang bermuara di bagian barat perairan Kendari. Pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang menonjol di daratan Sulawesi Tenggara. Akibat dari banyaknya aktivitas pertambangan ini sehingga menimbulkan banyaknya kekhawatiran bagi masyarakat sekitar akan tercemarnya perairan Kendari melalui aliran sungai tersebut, yang salah satu diantaranya adalah muatan sedimen tersuspensi. Nah, jika tidak diketahui konsentrasi muatan sedimen tersuspensi yang tinggi di permukaan air laut, maka itu akan mempengaruhi penetrasi cahaya di dalam kolom air laut, yang dapat berakibat buruk bagi organisme laut, koral dan produktivitas plankton yang menurun, serta menyebabkan degradasi lingkungan terumbu karang. Untuk lokasi pengambilan sampel itu bisa menggunakan GPS, sedangkan untuk pengambilan sampel itu bisa menggunakan botol plastik pada permukaan laut atau 0 meter. Volume air laut yang diambil untuk masing-masing sampel adalah 1 liter, yang kemudian disaring menggunakan kertas saring. Selisih antara berat kertas saring dengan residu dan kertas saring tanpa residu itu merupakan hasil dari kandungan total zat padat tersuspensi atau total suspended solid.
Sehingga dengan hasil penelitian ini kita dapat mengetahui kualitas perairan Kendari, Sulawesi Tenggara. Apakah perairan tersebut berkualitas baik atau malah sebaliknya berkualitas buruk karena tercemar oleh aktivitas pertambangan atau aktivitas lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alsar Nur dengan stambuk I1F1180004. Judul penelitian saya adalah Peramalan dan Pengamatan Karakteristik Pasang Surut. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah agar tersedianya data pasang surut untuk pembuatan bangunan lepas pantai, agar pasang surut tidak menjadi kendala dalam penggunaan bangunan tersebut. Penelitian ini harus dilakukan karena jika tidak adanya data pasang surut, maka akan berdampak pada pembuatan bangunan lepas pantai. Contohnya adalah pembuatan jeti. Jika pembuatan jeti tidak menggunakan data pasang surut, bisa saja perairan di sekitar jeti terlalu dangkal pada saat surut, dan apabila terjadi pasang, bisa saja jeti terendam. Penelitian ini dilakukan di daerah pesisir. Data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode in situ, sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga yang menyediakan data pasang surut. Hasil dari penelitian ini adalah kita dapat meramalkan pasang surut. Kita juga dapat mengetahui nilai dari bilangan Fromzal, HHWL, LLWL, dan MSL. Serta kita juga dapat mengetahui karakter dari pasang surut dan tipe-tipe pasang surut. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ical Ramadan dengan nomor stambuk I1F1180019 dengan judul penelitian pengukuran pasang surut dengan metode Admiralty. Dengan metode Admiralty, kita dapat meramalkan ketinggian permukaan air laut baik pada saat pasang dan pada saat surut. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat menentukan ketinggian bangunan pantai yang akan kita buat seperti dermaga dan jeti, supaya tidak tergenang air pada saat pasang dan kapal yang berlabuh tidak kandas pada saat surut. Penelitian ini akan saya lakukan di Desa Batu Putih, di Teluk Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara pada bulan November. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini ialah berupa informasi pasang surut, yang kemudian informasi tersebut kita gunakan untuk menentukan ketinggian bangunan pantai yang akan kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Alna Sulfiana Arufa dengan stambuk I1F1180016. Saya adalah mahasiswa program studi oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis Suhu Permukaan Laut dan Pergerakan Arus di Teluk Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran suhu dan bagaimana pergerakan arus di tiap-tiap wilayah Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mengingat masyarakatnya yang sebagian besar melakukan kegiatan perikanan dan kelautan yang sangat bergantung pada kondisi suhu dan pergerakan arusnya. Mengapa saya melakukan penelitian ini? Karena dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memperkirakan pada saat kapan mereka melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pembudidayaan ataupun kegiatan penangkapan ikan, agar nantinya mereka tidak mengalami kesulitan dalam proses melakukan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya tidak mengalami kerugian. Untuk lokasi penelitian ini dapat dilakukan di mana saja, terutama pada daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suhu ataupun pergerakan arus. Namun untuk saya pribadi, saya melakukan penelitian ini di daerah Teluk Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Waktu terbaik untuk melakukan penelitian ini adalah pada musim peralihan. Karena pada musim ini biasanya terjadi perbedaan suhu di tiap-tiap wilayah Kecamatan Sampolawa.
yang diakibatkan oleh perbedaan cuaca, baik itu panas ataupun hujan, dengan pergerakan arus yang cepat. Hasil yang didapatkan akan diketahui ketika kegiatan tersebut berlangsung setelah mengetahui bagaimana sebaran suhu dan bagaimana pergerakan arus di tiap-tiap wilayah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia, NIM I1F118030, Program Studi Oseanografi dengan judul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut di Perairan Kabupaten Konawe. Penelitian ini penting dilakukan karena perubahan iklim sebagai implikasi dari pemanasan global, di mana pemanasan global ini sendiri mengakibatkan es di kutub mencair dan meningkatnya suhu air laut sehingga terjadi pemuaian yang mengakibatkan volume air laut bertambah. Naiknya muka air laut ini mengakibatkan berkurangnya daratan dan mundurnya garis pantai. Penelitian ini harus dilakukan agar dapat mengetahui perkiraan kenaikan muka air laut dan daerah dampak genangannya. Penelitian ini dapat dilakukan kapan saja dan juga hasil yang didapatkan yaitu daerah mana saja yang akan mengalami penggenangan akibat dari kenaikan muka air laut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itri Ibra, stambuk I1F118040 dari Prodi Oseanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Judul yang akan saya teliti adalah pasang surut di Sulawesi Selatan. Pengukuran pasang surut memiliki peran yang sangat penting agar kita dapat mengukur tinggi daratan dari permukaan laut, dapat mengetahui sebaran polutan, dan juga dapat membantu dalam proses pembuatan pelabuhan dan pembuatan bangunan pantai. Pengukuran ini sangat penting untuk pengetahuan dan sumber informasi peramalan kondisi pasang surut di suatu daerah. Untuk penelitian pasang surut bisa dilakukan di daerah pantai atau daerah teluk. Panjang periode pasang surut adalah 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Dari penelitian ini, yang kita dapatkan adalah suatu pengetahuan dan informasi tentang terjadinya pasang surut di suatu daerah, dan orang lain dapat menggunakan data yang pasang surut yang kita teliti sebagai sumber informasi pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Cahyani dengan stambuk I1F118007 dari Program Studi Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari dengan judul penelitian kandungan mikroplastik terhadap partikel sedimen di perairan Teluk Kendari. Perlu diketahui, mikroplastik adalah partikel-partikel terkecil dari plastik yang berukuran sangat kecil, yang berdiameter kurang dari 5 mm dan bersifat toksik sehingga berbahaya jika terkonsumsi. Pentingnya melakukan penelitian ini agar kita mengetahui berapa persen tingkat mikroplastik di perairan Teluk Kendari. Kemudian, mengapa harus dilakukannya penelitian ini? Harus dilakukannya penelitian ini agar kita mengetahui seberapa tercemarkah perairan di Teluk Kendari ini dan di mana saja penelitian ini dapat dilakukan. Penelitian ini dapat dilakukan di perairan mana saja yang Anda inginkan, yang Anda ingin tahu seberapa tercemarkah perairan laut tersebut. Kemudian, kapan waktu terbaik dilakukannya penelitian ini? Waktu terbaik melakukan penelitian ini yaitu pada saat air laut sedang surut, sehingga kita dengan mudah mengambil sampel sedimen. Kita dengan mudah mengambil sampel sedimen untuk dicek berapa persenkah mikroplastik yang terikat pada partikel sedimen tersebut. Apa hasil yang akan didapatkan? Hasil yang akan nanti didapatkan yaitu berapa persen tingkat mikroplastiknya dan kita akan mengetahui sudah berapa lamakah perairan di Teluk Kendari ini tercemar. Seperti itu. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Berlianti Alman dengan stambuk I1F1 18029. Baik, saya akan menjelaskan studi pola sirkulasi arus laut. Sirkulasi laut adalah pergerakan massa air di laut. Sirkulasi laut di permukaan dibangkitkan oleh stres angin yang bekerja di permukaan laut dan disebut sebagai sirkulasi yang dibangkitkan oleh angin. Selain itu, ada juga sirkulasi yang bukan dibangkitkan oleh angin, yaitu sirkulasi termocline dan sirkulasi pasang surut. Apa pentingnya melakukan penelitian tersebut? Penelitian mengenai arus laut dilakukan untuk mengetahui pola pergerakan arus. Mengapa harus dilakukan penelitian tersebut? Karena informasi tentang arus tersebut sangat penting atau berguna dalam berbagai kepentingan, seperti untuk bahan pertimbangan pembangunan dermaga pelabuhan, pembangunan di lepas pantai atau di dekat pantai, budidaya perairan, pemasangan pipa-pipa di dasar laut, dan pemilihan lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. Di mana aja penelitian tersebut bisa dilaksanakan? Penelitian tersebut bisa dilakukan di perairan laut yang memiliki parameter oceanografi. Penelitian ini dilakukan pada waktu yang baik, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk pemerintah, pelajar, dan masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Sulfanur, stambuk I1A8-16012. Adapun judul saya itu melihat laju pertumbuhan jenis karang Porphyra intermedia, metode transplantasi karang. Yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini, di mana ekosistem karang telah banyak mengalami degradasi akibat masyarakat yang menangkap tidak ramah lingkungan. Dengan adanya penelitian ini, maka solusi utama yaitu dengan melakukan metode transplantasi. Mengapa harus dilakukan penelitian ini? Transplantasi karang ekosistem yang tergradasi dengan ikut campur tangan manusia untuk mempercepat pengembalian ekosistem yang telah rusak. Adapun tempat yaitu di daerah yang telah mengalami kerusakan, khususnya di daerah rataan. Dan adapun waktu penelitian itu pada pukul 8.00 sampai pukul 16.00 waktu tempat. Hasil yang didapatkan yaitu ekosistem yang rusak. Ekosistem yang rusak dapat dikembalikan atau yang telah terdegradasi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahina Miruddin dengan NIM I1F1180001 dari program studi oceanografi Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Saloleo. Adapun judul yang ingin kami teliti adalah kondisi arus pasang surut di perairan pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dianggap penting karena untuk menyediakan informasi pasang surut dan arus pasang surut di perairan pesisir Kota Makassar dengan akurasi yang tinggi. Akurasi yang tinggi ini karena kami menggunakan pemodelan numerik hidrodinamika. Model hidrodinamika ini dipilih karena dapat memberikan data pasang surut dan arus pasang surut secara komprehensif dan simultan. Penelitian ini pun dilakukan sebagai informasi bagi pihak maupun instansi yang membutuhkan data arus pasang surut di perairan Kota Makassar ini, dan ini dapat dilakukan pada bulan April 2020. Adapun hasil simulasi dari penelitian ini adalah berupa data kecepatan arus dan data pasang surut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman dengan stambuk I1A9-16006. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Konsentrasi Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya. Adapun judul untuk penelitian saya yaitu mengenai analisis antrian kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Sodoha. Yang pertama yaitu tujuan saya mengambil judul ini yaitu untuk
mengetahui tingkat pelayanan pada kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dan menghitung waktu tunggu kapal dalam antrian. Kemudian yang kedua yaitu mengapa harus dilakukan penelitian tersebut, yaitu sebagai informasi atau referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai informasi bagi para instansi yang berkaitan atau yang mengelola pelabuhan. Kemudian yang berikutnya, di mana tempat dilakukan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Mei, yang bertempat di Jalan Pembangunan nomor 5, Desa Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu kira-kira hasil apa yang akan didapatkan. Hasil yang didapatkan adalah kapal-kapal yang melakukan operasi penangkapan akan mulai berdatangan pada pagi hari yaitu pukul 4.00 dan kembali melakukan penangkapan pada waktu sore hari yaitu pada pukul 17.00. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itri Ibra, stambuk I1F118040 dari Prodi Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Judul yang akan saya teliti adalah pasang surut di Sulawesi Selatan. Pengukuran pasang surut memiliki peran yang sangat penting agar kita dapat mengukur tinggi daratan dari permukaan laut, dapat mengetahui sebaran polutan, dan juga dapat membantu dalam proses pembuatan pelabuhan dan pembuatan bangunan pantai. Pengukuran ini sangat penting untuk pengetahuan dan sumber informasi peramalan kondisi pasang surut di suatu daerah. Untuk penelitian pasang surut bisa dilakukan di daerah pantai atau daerah teluk. Panjang periode pasang surut adalah 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Dari penelitian ini, yang kita dapatkan adalah suatu pengetahuan dan informasi tentang terjadinya pasang surut di suatu daerah, dan orang lain dapat menggunakan data yang pasang surut yang kita teliti sebagai sumber informasi pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugilang Ramadan Rambo Anarki, stambuk I1F1 18008, program studi Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Judul penelitian saya yaitu rehabilitasi terumbu karang akibat pengeboman dengan metode transpiltasi karang, yaitu di mana aktivitas pengerusakan kawasan terumbu karang di Desa Lohia pada akhirnya akan mengancam kelestarian salah satu ekosistem utama di laut. Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Muna, tidak jarang mereka menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan lain-lain. Untuk mengantisipasi pengrusakan karang, maka perlu ada upaya pelestarian dan konservasi karang dengan cara menanam karang dengan metode transpiltasi karang. Sekian dan terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.